Pertamina akan menghapus BBM RON 90 atau Pertalite pada tahun 2024. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan, Pertamina akan memindahkan subsidi ke BBM RON 92 atau Pertamax. Rencana menghapus Pertalite ini telah disepakati dengan pemerintah sebagai salah satu roadmap meningkatkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat. Hal ini diungkapkan Nike saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI Rabu 30 Agustus 2023. Lanjut. Berikutnya adalah mengenai produk yang baru kita launching sekitar 3 minggu lalu adalah Pertamax Green 95. Jadi sebetulnya ini backgroundnya adalah yang pertama adalah karena kita ingin mensupport dan harus mensupport target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Yang kami kembangkan dan kami lihat sangat sesuai dan menjadi quick win adalah dari peningkatan bioenergi. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil membuat dan mendistribusikan, memproduksi biodiesel dari B2,5 sampai sekarang B35, maka selanjutnya kami akan masuk ke biogasolin dengan berbasis etanol. Etanol itu bisa dari molasses tebu, bisa dari cassava, bisa dari jagung, bisa dari sorghum. Dan untuk second generationnya bisa dari waste, dari semua bahan bakar nabati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gasolin hari ini sepertiganya itu masih import. Sehingga ketika kita mencampurkan bioetanol di dalam gasolin, maka secara otomatis akan bisa menurunkan porsi import dari gasolin. Jadi memperbaiki neraca perdagangan. Yang ketiga, kalau kita kemudian membuat suatu kebijakan, maka ini harus dari hulu ke hilir, artinya mulai dari plantation. Dan kalau kita kembangkan bioenergi kita tingkatkan, maka dari sisi perkebunan ini harus ditingkatkan juga. Artinya apa? Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena kita sangat concern. Setiap orang mengatakan transisi energi, no one left behind. Ini nggak mungkin kalau kita tidak rencanakan dari hulu ke hilir. Maka untuk Indonesia yang sebagai negara agraris yang mempunyai tenaga kerja yang banyak, jumlah 283 juta orang, maka bioenergi kalau didorong ini akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sekaligus mengurangi emisi, sekaligus bisa menurunkan import. Jadi jawaban yang ketiga hal tadi ini kita dapatkan dari bioenergi. Oleh karena itu kita mulai dengan Pertamax Green 95. Kenapa? Lanjut. Ini kita mulai dari apa yang kita miliki dulu. Hari ini bioetanol dari molasses tebu itu baru diproduksi oleh perusahaan namanya Enero. Ini anak perusahaannya PTPN dan kapasitasnya baru 30.000 KL per tahun ya. Oleh karena itu kita gunakan apa yang ada untuk mencampur menghasilkan Pertamax Green 95. Bisanya di 17 SPBU di Surabaya dan di Jakarta. Kita mulai dulu dengan apa yang ada, dengan infrastruktur yang ada. Dan ini kita kemudian menyasar target marketnya adalah yang memang concern dengan green energy, dengan low carbon energy. Maka ini adalah kelas profesional muda dan positioningnya adalah ramah lingkungan. Apa yang kita campur sebetulnya? Ini adalah meningkatkan RON dari Pertamax yang 92 menjadi 95 dengan mencampur dengan bioenergi. Jadi bagus juga karena emisi dapat, buat mesin lebih baik karena oktan tambutnya tinggi. Kemudian bagi perkebunan ini juga mengkreat dan selain itu mengurangi import dari gasolin. Nah, kita sudah mulai melakukan soft launching dengan apa yang ada ini dan responnya juga cukup bagus. Oleh karena itu kita confidence ya, karena kita juga sudah cek ke Lemiga sudah teruji. Kemudian kita juga dengan OEM ternyata juga malah lebih bagus untuk mesin. Jadi ini yang kita lakukan dengan pricing yang tetap kita lihat benchmarkingnya adalah sesama RON 95. Kompetitor menjual 95, tapi 95 kami green. Jadi position yang lebih baik dengan harga yang juga sangat kompetitif dibandingkan kompetitor. Ini yang jadi ini kita. Lanjut. Nah ini yang kami lakukan Pak. Jadi sekarang karena ini supply-nya ini baru ada dari Enero, jadi artinya di Jawa Timur, maka ini sementara kita kirim dulu Pak. Hasil campurannya kita kirim dulu dari Integrated Terminal Surabaya, dikirim langsung ke SPBU Jakarta. Nah selanjutnya
kita tentu harus membangun infrastruktur sendiri di masing daerah. Jadi kalau next-nya adalah Jakarta, maka kita harus melengkapi blending facility di Pelumpang. Jadi ini kita sedang lakukan sekarang supaya nanti Jakarta atau Jabodetabek juga memiliki infrastruktur yang siap untuk ini. Lanjut. Nah, namun sebelum itu, maaf, kembali lagi. Nah, satu hal Pak sebetulnya. Hari ini kenapa kita boleh dibilang kita belum berpikir tentang profitability. Ya, kita ini edukasi dan kenapa? Karena adanya penerapan bea cukai, Pak. 20.000. Ini yang diterapkan karena ini masih dianggap sebagai bagian dari alkohol ya. Alkohol itu kena bea bea cukainya itu 20.000. Jadi karena ini tidak digunakan untuk minuman keras tapi digunakan untuk energi, tentu kami memohon dukungan juga dari Komisi 7 DPR untuk kita mendapatkan pembebasan cukai gitu supaya ini bisa kita dorong karena manfaatnya juga sangat besar. Lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi regulasi, Pak. Regulasi hari ini sebenarnya sudah ada, di mana mandatorinya itu dimulai dari tahun 2015 dengan E2% ya, jadi di 2015. Di 2016 itu secara aturan harusnya naik menjadi E5. 2020 E10 dan secara gradual meningkat sampai dengan 2025 itu E20. Ini kita sekarang kan kemarin-kemarin itu adalah seperti chicken and egg. Apakah kita menunggu dulu kesiapan dari etanol dalam negeri atau kita creating demand supaya industri etanol dalam negeri kemudian menjadi tumbuh, menjadi menarik bagi investor. Nah, kita pilih yang kedua, Pak. Kita creating demand. Karena apa? Karena ini upaya kita juga untuk menurunkan import gasolin. Sehingga kita di 2024, Pak, kita akan mengeluarkan kalau Bapak-bapak masih ingat, kita dulu 2 tahun lalu memulai program namanya Program Langit Biru. Program pertama adalah kita menaikkan BBM subsidi dari RON 88 menjadi RON 90. Nah, ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana adalah program Langit Biru tahap 2, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91. Jadi ini sudah sangat pas dari sisi satu aspek lingkungan bisa menurunkan karbon emisi, kedua mandatory bioetanol ini bioenergi bisa kita penuhi, dan yang ketiga kita menurunkan import gasolin. Oleh karena itu 2024 mohon dukungannya juga, kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya ini Pertalite kita campur dengan etanol, Pak, naik oktannya dari 90 ke 92. Sehingga nantinya tahun depan hanya akan ada 3 produk. Yang pertama adalah Pertamax Green 92 dengan mencampur RON 90 dengan 7% etanol, kita sebut E7. Yang kedua adalah Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8% etanol, dan yang ketiga adalah Pertamax Turbo. Jadi ada 2 green gasolin, green energy, low carbon yang akan menjadi produk dari Pertamina. Ini kita yakini dapat memberikan manfaat yang tadi kami sampaikan. Dan gradually nanti 2025 tentu kita berharap dengan kita push dari sisi demand, maka investasi di sektor bioenergi ini akan meningkat, bioetanol ini. Apalagi kemudian pemerintah sudah mengeluarkan Perpres yang baru, di mana kemudian mengalokasikan 700.000 hektar untuk gula, swasembada gula maupun untuk etanol. Jadi kita tentu berharap dari situ akan ada tambahan suplai 1,2 juta KL untuk pencampuran dari gasolin ini. Jadi ini Pak, dan ini semua tentu kami memerlukan beberapa support dari pemerintah. Yang pertama tentu adalah satu, pembebasan bea cukai. Nah, yang kedua, sampai dengan investasi dari bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus import dulu. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita pun import gasolin. Kita hanya mengganti aja import gasolin dengan import etanol, which is secara emisi lebih baik, gitu ya. Dan untuk itu tentu sementara kita belum ada memenuhi produksi dalam negerinya, kita meminta ada juga pembebasan dari sisi pajaknya ya, pajak importnya juga. Jadi itu Pak yang kami tentu harapkan support dari Komisi 7 DPR RI, mengingat untuk Indonesia ini sangat strategis
karena bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kita juga bisa menggunakan energi sesuai dengan domestic resources yang kita miliki, which is BBM gitu ya, dan juga bisa mengurangi emisi dengan cepat. Apalagi sekarang masalah polusi sedang hit-hitnya, jadi ini bisa dengan cepat kita turunkan emisinya. Dan tentu yang ketiga, mengurangi import secara automatically. Paralel kami juga akan membangun infrastruktur, baik untuk TBBM maupun di fasilitas-fasilitas lainnya. Demikian Pak untuk penjelasan dari Green Pertamax 95. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang distribusi LPG 3 kilo. Lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.